Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pada hari ini dalam fenomena kehidupan kita mengamati hidup itu kadangkala perlu yang namanya keseimbangan. Keseimbangan antara olah batin, kemudian keteguhan di dalam memegang prinsip, kemudian kebijaksanaan di dalam hidup, supaya hidup ini mempunyai makna. Karena hidup itu bukan hanya sekedar hidup, tetapi bagaimana hidup itu mempunyai makna yang besar di dalam hidup ini, terutama kehidupan yang lebih abadi. Dan dalam perkembangan dunia itu senantiasa kadangkala ada perubahan-perubahan yang kadangkala orang itu ketika ketertinggalan, ketika dia itu melihat sesuatu kadangkala kaget itu. Maka ini yang kadangkala orang itu harus punya mawas diri dan tetap semangat memperbaiki diri, memperbarui diri supaya lebih baik. Maka di dalam falsafah Jawa hari ini akan membahas terkait tentang ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, lan ojo aleman. Ada makna bahwa ada pesan makna di dalam falsafah ini ada 4. Yaitu pertama, ojo gumunan. Orang itu jangan mudah heran, jangan mudah takjub. Sehingga pesan ini mempunyai makna bahwa jangan gampang terkagum-kagum. Jangan gampang orang itu terkesima terhadap sesuatu yang tampaknya dari luar. Tampaknya dari luar itu luar biasa. Tetapi bisa jadi itu adalah ilusi dan tipu daya. Maka seseorang itu harus memahami sesuatu yang lebih dalam, bukan hanya yang terlihat dari luar. Kemudian jangan terlalu cepat menilai sesuatu itu dari luar biasa, dari yang terlihat. Sebab apa? Karena segala sesuatu itu terjadi itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala setelah manusia itu berusaha. Sehingga bukan semata-mata manusia itu ketika luar biasa sukses itu dia itu karena dirinya sendiri, bukan karena kehebatan manusia. Banyak faktor sehingga ketentuan takdir, qada dan qadar itu sampai pada dirinya. Sebagaimana pesan dalam hal ini adalah ulama besar Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, dikatakan idza ra'aita ar-rajula ya'malul karamati fala taghtar hatta tangdura fi amrihi alal kitabi was sunnah. Dikatakan ulama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala bahwa jika engkau melihat seseorang itu melakukan sesuatu yang luar biasa, mungkin bisa terbang, mungkin bisa jalan di atas air, maka jangan langsung kaget, jangan langsung terpesona, sehingga kamu betul-betul mampu memeriksa bahwa itu ada faktor apa ia bisa melakukan itu. Apakah itu sesuai dengan di dalam Al-Quran ataupun sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah saja ketika berhijrah itu bagaimana ia berjalan dari Mekah ke Madinah dengan kaki yang melepuh. Itu mengajarkan kepada umatnya supaya manusia itu untuk sebagai manusiawi ikhtiar, tetapi tawakal itu tetap. Artinya apa? Hidup itu adalah berjuang. Sebagaimana misalnya orang itu kadangkala kagum terhadap seseorang yang bisa ini, bisa begitu. Tetapi seseorang yang dikagumi itu ternyata suka mencela orang lain, suka mencaci maki, suka meremehkan. Kadangkala terbesit dalam dirinya itu ada rasa keakuannya. Maka hati-hati. Kadangkala
hal itu orang itu kan tidak melihat dari sisi apa yang ada di dalam batin dirinya. Maka jangan sampai manusia itu jangan gampang yang namanya ojo gumunan. Kemudian yang kedua ada pesan ojo getunan. Ini dimaknai jangan sampai orang itu gampang menyesal, gelo. Masa lalu gelo itu, menyesal. Karena apa? Ada pesan makna yang mendalam secara psikologi, secara ilmu jiwa. Pesan ojo getunan itu jangan sampai mudah orang itu menyesal, gelo yang berkepanjangan. Sebab punya pesan dalam falsafah ini. Orang itu jangan terus menerus menyesali apa yang sudah terjadi. Karena itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harus ada. Setelah manusia itu berikhtiar semaksimal mungkin mengerahkan tenaga, pikiran, energi, waktu, ketika ia tidak berhasil sesuai dengan harapan, itu berarti takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyesal yang berlarut-larut. Menyesal yang berlarut-larut itu kadang-kala menghalangi orang itu untuk bangkit. Menghalangi orang itu untuk melakukan perbaikan. Menghalangi orang itu untuk maju, lebih maju. Dan untuk memajukan diri itu ketika dia itu berlarut dengan sesuatu yang masa lalunya, menyesal, getun itu, kadangkala untuk maju itu sulit. Maka sebagaimana dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, ma fataka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhtiaka. Dikatakan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, apa yang terlewat darimu tidak akan pernah sampai kepadamu, dan apa yang menimpamu tidak akan pernah meleset darimu. Ini artinya punya pesan yang mendalam. Orang itu jangan sampai terlalu istilahnya perfeksionis, harus ini, harus itu. Karena hidup itu kadangkala di luar perkiraan. Maunya ngono tetapi yang terjadi ngene. Maunya itu tetapi yang terjadi ini. Itu sering terjadi dalam hidup. Kadangkala perencanaan tidak sesuai dengan harapan. Contoh misalnya seorang pedagang, pebisnis yang rugi ya, karena keputusan yang keliru. Itu jangan terlalu tenggelam dengan penyesalan yang mendalam. Sehingga sulit untuk bangkit. Pelajari kenapa ia rugi. Kenapa ia mengalami kebangkrutan. Ada apa? Dicermati itu. Sehingga tidak larut dalam penyesalan, tidak larut dalam kegelisahan, maka harus bangkit untuk belajar. Sehingga menjadi seorang yang sukses. Karena orang yang berlebihan di dalam menyesali, getun, menyesal, itu kadangkala untuk bangkit itu sangat sulit. Kemudian yang ketiga ada pesan, ojo kagetan. Ojo kagetan itu jangan mudah orang itu terkejut. Artinya punya pesan makna bahwa kejutan itu kadangkala membuat hati, membuat jantung itu ada dentuman sehingga terjadi kekagetan. Sehingga peredaran darah itu ketika jantung punya terhencak dengan sesuatu yang kaget itu kadangkala ada sesuatu yang ada pengaruh dalam diri manusia itu. Ini punya pesan, jangan gampang panik. Jangan gampang gerusa-gerusu, jangan gampang tergesa-gesa. Karena menghadapi masalah yang kadangkala mendadak tiba-tiba datang, tiba-tiba muncul, itu tetap tenang. Tetap melangkah tenang, melangkah tenang. Karena orang yang gampang panikan, orang yang gampang gerusa-gerusu, ketergesa-gesaan itu kadangkala kurang cermat. Sehingga terjadi penyesalan nanti ketika ia melakukan ketergesa-gesaan itu. Kemudian biasakan diri itu untuk memahami bahwa hidup itu memang dinamis. Terjadi perubahan-perubahan. Terjadi dinamika yang terus berjalan itu. Sehingga tidak kaget ketika ada sesuatu hal yang terlihat itu. Maka sebagaimana pesan, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dikatakan,
innahu la yusibaka amrun malam yuktab laka. Dikatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tidak akan menimpamu sesuatu kecuali apa yang telah ditetapkan bagimu. Jadi proses ini, hidup itu proses yang terus cermat di dalam menganalisis kelebihan dan kekurangan. Misalnya ya, seseorang ketika kehilangan pekerjaan, ketika krisis moneter waktu itu, banyak PHK, seseorang di PHK, maka jangan terlalu berlebihan ketika orang itu kaget itu ya. Harus percaya bahwa ini bagian dari ketentuan. Padahal dia harus punya tanggungan keluarga, tanggungan anak. Nah, ini harus mulai dari yang terkecil. Bangkit dari yang terkecil, dilakukan, maka akan membawa rezeki ini akan lebih luas. Kemudian pesan yang keempat, ojo aleman. Bahasa ojo aleman itu mempunyai makna manusia itu jangan lemah mental, jangan manja, jangan menjadi orang yang terlalu memanjakan diri, terlalu bersantai ria tanpa ada perjuangan. Sebab apa? Jangan manja terhadap kenyamanan hidup itu, karena hidup itu butuh perjuangan. Orang yang merasa nyaman dalam hidupnya itu kadangkala ia gampang yang namanya terkejut, sehingga dirinya itu tiba-tiba bahwa hidup itu ketika ada ya benturan, maka ia akan kaget. Maka ketika dilatih dalam bentuk perjuangan, maka akan senantiasa dinamis dalam berpikir, dinamis di dalam hati, dinamis dalam hidup. Digambarkan seperti air. Air itu kalau berhenti ya sudah, akan di situ ada genangan, jentik-jentiknya, ada sumber nyamuk, ada penyakit. Tetapi kalau air mengalir itu ibarat sebuah perjuangan dinamika hidup. Maka dia akan senantiasa hidup di dalam hidupnya. Maka dikatakan khairun nasi anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat terhadap manusia yang lainnya. Kemudian jangan sampai manusia hidup itu cengeng ketika menghadapi kesulitan. Jangan sampai gampang putus asa. Jangan gampang yang namanya seseorang itu kemudian menyesal masa lalu dengan yaitu kemudian menyesal dengan cengeng, kemudian lemah, bahkan mutungan, putus asa. Perlu menguatkan diri dalam bentuk apa? Introspeksi bahwa itu bagian dari dinamika hidup. Sebagaimana dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ihsausinu fa inna ni'mata la tadum. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan hiduplah, sedikit kasar bahasanya. Jadi Umar bin Khattab mengatakan hiduplah sedikit kasar. Maksudnya bagaimana? Jangan terlalu terhenti dengan kenyamanan. Karena kenyamanan, kenikmatan itu tidak akan selalu bertahan. Jadi hidup itu ketika orang berjuang, dia itu mempunyai dinamika. Berjuang kebermanfaatan terhadap orang lain, kebermanfaatan dan terhadap masyarakat, itu adalah perjuangan. Maka ketika kenyamanan ada dan dia terhenti, kadang-kala memunculkan individualisme. Aku sudah nyaman, kenapa mikir orang lain? Akhirnya muncul individualisme, lulu gui-gui. Yang ini akan kadang-kala muncul di dunia perkotaan yang di situ metropolitan, sehingga sifatnya adalah individualis. Sebagaimana contoh dalam ketika ada orang muda yang kemudian merantau ke kota, dari desa merantau ke kota dengan hidup apa adanya, tapi punya visi ke depan. Kemudian berjuang keras tanpa yaitu putus asa, sehingga sedikit demi sedikit akan meraih yang namanya kesuksesan. Maka 4 pesan ini yang dikatakan bahwa
ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan lan ojo aleman itu punya makna bahwa hidup itu harus mengajarkan diri kita itu keseimbangan. Keseimbangan batin. Batin itu ada pikir, ada hati, ada nafsu, ada keinginan-keinginan, itu harus diseimbangkan. Kemudian punya keteguhan prinsip dalam hidup dan punya kebijaksanaan di dalam melangkah. Kadangkala melangkah itu perlu yang namanya hati-hati. Karena tidak mudah orang itu kadangkala melihat orang lain sukses itu, kadangkala ada orang itu punya perasaan iri. Maka ini harus dihilangkan. Tidak mudah goyah. Sehingga tetap berpijak pada pondasi akhlak-akhlak yang baik terhadap satu dengan yang lainnya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.